anak-anak, hari ini kita akan mempelajari Russian Service. Minggu kemarin itu kita kan sudah mempelajari mengenai French Service ya, dan kali ini kita akan mempelajari Russian Service. Jadi Russian Service itu merupakan salah satu pelayanan di restoran fine dining. Kenapa di restoran fine dining? Karena pelayanan ini memerlukan keahlian. Jadi yang melayani harus memiliki pengalaman yang cukup banyak agar bisa melakukan servis ini. Adapun prinsip dalam Russian Service yaitu melayani dengan pelayanan platter service. Jadi makanannya itu dibawa menggunakan platter service tersebut. Adapun karakteristik dari Russian Service yang pertama, makanan disiapkan, diracik, dan dihias pada sebuah platter. Platter ini dibawa dari side stand ke hadapan tamu oleh waiter. Yang kedua, table setup disesuaikan dengan main course di depan hadapan tamu. Jadi sebelum kita menyajikan makanan, kita harus memperhatikan saat hidangan tersebut dihidangkan, peralatan apa saja yang dibutuhkan itu harus disesuaikan. Yang ketiga, makanan diperlihatkan sebelum disajikan dan penyajian makanan dari platter langsung kepada tamu. Biasanya atau lebih selalu pelayanannya itu dilakukan dari sebelah kiri tamu. Selanjutnya ialah ketentuan Russian Service. Yang pertama, main course dan garnish menggunakan platter. Yang kedua, sayur menggunakan vegetable dish. Yang ketiga, saus menggunakan sauce boat. Dan yang keempat, sup menggunakan sup tureen yang dilengkapi dengan sup ladle. Selanjutnya, hal khusus yang perlu diperhatikan pada Russian Service yaitu harus menggunakan service set yang bersih. Dan yang kedua, harus menggunakan fork dan spoon dengan sepasang. Biasanya fork and spoon ini digunakan untuk menyajikan hidangan kepada tamu. Lalu selanjutnya, jangan sampai makanan tergelincir ke tamu, karena tentu saja ini akan membuat tamu kecewa ya. Dan yang terakhir, perhatikan keindahan makanan yang akan disajikan kepada tamu. Selanjutnya ada kelebihan dari Russian Service. Yang pertama, hanya memerlukan satu orang waiter, atau bisa juga 2 orang. Yang kedua, pelayanan cepat dan mewah. Makanya pelayanan ini biasanya ditemukan itu di restoran fine dining. Yang ketiga, tidak memerlukan ruang makan yang luas. Jadi Russian Service ini nggak kayak French Service. Kalau French Service kan dia menggunakan geridong. Jadi mereka harus memiliki ruang restoran yang luas. Sedangkan kalau Russian Service itu tidak memerlukan ruang yang luas. Selanjutnya porsinya sama besar karena disajikan langsung di depan tamu. Selanjutnya, makanan tidak akan terbuang karena sudah diporsikan, dan juga tamu akan memiliki experience baru. Selanjutnya adalah kekurangan dari Russian Service. Yang pertama, membutuhkan alat yang banyak dalam setiap kali menghidangkan makanan. Seperti tadi yang Ibu bilang, jadi tiap makanan itu harus memiliki fork and spoon-nya sendiri. Dan itu pun harus diganti tiap makanan. Dan yang kedua, susunan makanan di silver platter sudah tidak rapi di akhir penyajian jika tamu yang dilayani banyak. Misalkan dalam satu table itu ada 4 orang. Kan dia disajikan per 1 orang. Nah, untuk orang terakhir, biasanya bisa aja dia dapat yang sisaan, kasarnya seperti itu ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Jadi kalian udah ngerti kan perbedaan dari Russian Service dan French Service? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini, maka Ibu cukupkan saja ya pembelajarannya. Jangan lupa kalian pelajari materi yang akan dipelajari minggu depan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.
Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Ibu.